Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Kilas Masa dan tetap bersama Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kita jumpa lagi di Kilas Masa. Dalam video kali ini kita mau membahas atau meneruskan mungkin dari pertanyaan kemarin yang belum sempat kita bahas, yaitu tentang kemarin ada yang tanya tentang ilmu kebal. Saat ini kita mau berbincang-bincang sedikit sama Nenek tentang ilmu kebal itu. Kan di Indonesia sendiri ini banyak macam-macam ilmu yang ya, seperti ilmu kanuragan, ilmu pengobatan atau apa. Kalau ilmu kebal sendiri ini menurut ini termasuk ilmu hitam atau ilmu putih? Kita kembali lagi bicara masalah ilmu ya. Betul. Kan sudah saya jelaskan sejak awal. Ilmu itu tergantung kita cara menggunakannya bagaimana. Mau dibuat baik jadi baik, dibuat tidak baik tidak baik. Jadi mau dihitamkan bisa hitam, mau diputihkan bisa putih. Nah ini ilmu. Kalau kebal sendiri nih, ilmu kan banyak nih, ilmu yang kayak debus, kayak apa, orang itu termasuk ilmu apa itu nih? Ini gini, tadi yang ditanyakan kan ini apa? Kekebalan. Putih, ya, kekebalan. Kekebalan itu masuk di golongan kanuragan. Ikut ilmunya kanuragan gitu ya? Ya, itu masuk di dalam kayak strukturnya itu organisasi kanuragan. Jadi ilmu kanuragan itu biasanya mereka mendapatkannya dari bela diri. Dari bela diri, dan umumnya di bela diri ini kita masih pakai tradisi Indonesia, yaitu di pencak silat. Jadi ilmu kanuragan itu banyak stepnya, banyak sekali. Ada levelnya ini, diaringin apa itu, ada semua. Nanti kalau dijelaskan panjang itu ya, makanya nanti next kita bicara masalah itu. Untuk kekebalan tubuh. Nah, ini untuk apa? Kalau memang dia itu untuk perang, bagus. Untuk istilahnya kayak menjaga dirinya kalau mungkin betul, kena senjata atau apa. Ya. Tetapi kalau juga ada anak-anak atau orang itu menggunakan ilmu kebalnya untuk hal-hal negatif, berarti juga ikut hitam berarti. Ya, seperti kayak mungkin mencuri biar enggak ya supaya nanti kalau ditembak polisi enggak kena atau katanya bisa menghilang ya seperti itu. Jadi mereka pakai media. Ada media yang harus pakai sama mereka-mereka yang ilmu kekebalan tadi itu. Nah, tergantung kekebalannya itu kekebalan yang bagaimana, begitu loh Mbak. Itu ilmu kanuragan. Kalau yang pencak silat biasanya mereka itu memiliki, ini tradisi Indonesia ya, kalau pencak silat dari dulu ada. Bahkan konon itu ceritanya Patih Gajah Mada juga punya ilmu seperti itu ya. Tapi saya rasa zaman kerajaan banyak orang yang memakai ilmu kanuragan itu karena untuk menamani dirinya sendiri ya, seperti itu. Nggak mungkin waktu dulu juga sering kayak ada pertempuran apa. Nah makanya akhirnya dengan perubahan waktu, semakin maju pesatnya ilmu, teknologi dan segalanya, banyak orang yang menyalahgunakan. Jadi yang harusnya ilmu ini baik, jadi tidak baik. Itu. Ya kalau dari ilmu kanuragan ini tadi kan ada tahap strukturnya, ada beda-beda yang seperti ilmu kebal, ilmu bela diri, terus ada ilmu bela diri itu gini Mbak, bukan ilmu itu beda. Kanuragan itu maksud saya tadi itu mereka mendapatkan ilmu kanuragan itu saat mengikuti bela diri, dan yang ada umumnya kalau yang di karate bela diri itu kan banyak, karate, kempo, taekwondo. Saya belum pernah tahu kalau di karate itu harus mempunyai ilmu kanuragan kebal, enggak, saya belum pernah. Tapi yang saya tahu itu
pencak silat. Oh, kalau pencak silat ya itu pasti, insya Allah itu pasti punya dibelajarkan ilmu kanuragan. Makanya kalau di karate gurunya itu kan namanya Shinpai, terus banyak ya Shinsei apa itu namanya. Tapi kalau di pencak silat itu namanya pendekar. Oh ya, karena pendekar tadi sudah mempunyai satu ajian. Nah ini ilmunya yang didapatkan dari ilmu dari ini, ya itu dari yang dia dapat dari cara meditasi, puasa atau mungkin enggak. Kalau di pencak silat tidak ada itu, hanya meditasi untuk kekebalan. Kan sudah sudah di apa istilahnya itu, sudah ada cara-caranya, yaitu tadi dengan meditasi itu tadi. Kalau menurut Nik sendiri nih ya, orang yang mendapatkan ilmu ini bisa nggak sih Nik langsung kayak instan gitu loh? Oh kan setahu saya itu kayak ada transfer energi, oh tiba-tiba orangnya pintar gitu, bisa nggak sih? Atau harus yang mungkin sudah ada terus tapi si penerimanya harus kayak puasa dulu atau apa dulu, atau transfer energi itu Mbak ya, tidak bisa tiba-tiba, itu butuh proses. Jadi orang menerima ilmu itu tidak bisa ya dia langsung tak kasih nama kamu tiba-tiba. Oh nggak bisa, dilihat dulu yang bersangkutan ini kuat apa tidak. Oh gitu. Sekarang seperti contoh, saya mau ngasih Mbak Nana ilmu ya. Iya kalau Mbak Nana kuat, kalau tidak. Berarti kalau ada orang yang bilang, oh saya nggak perlu puasa, nggak perlu ini, saya sudah dapat ilmu dari ini gitu, berarti bohong ya nih, ya nggak apa? Menurut nih nggak tepat bullshit ya. Lah kalau itu bullshit, karena ilmu itu banyak tingkatannya Mbak, banyak tingkatannya, dan di dunia ini ilmu itu banyak sekali. Ilmu apa dulu begitu loh Mbak, banyak. Jadi kalau saya tiba-tiba kamu tak kasih ilmu, tak masuk akal Mbak. Susah itu Mbak. Ya, karena apa? Ilmu dalam tanda kutip, itu didapatkan seseorang karena satu, yang tempo harus saya pernah jelaskan, titisan. 2, kodam. Yang ketiga, dia menjalankan sendiri. Kalau orang Jawa bilang ngelakoni diri, dengan cari istilahnya ya. Dengan cara puasa, dengan cara wirid, zikir, itu baru yang dikatakan mencari sendiri. Itu seperti itu. Jadi itu pun nanti yang datang apa kita, maksudnya yang akan merasuki ilmu ke orang itu ilmu apa gitu loh. Kalau tidak sesuai ya ini yang susahnya di situ. Karena sudah terlalu memaksakan diri. Biasanya orang cari ilmu itu menempuh puasanya itu 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 6 bulan, 1 tahun. Biasanya begitu. Kalau ilmu kebal itu tadi menurut Nenek juga perlu tahapan segitu juga ya, puasa? Iya, itu ada tingkatannya Mbak. Ada yang namanya waringin sungsang. Saya tidak mau jelaskan itu, nanti dijelaskan panjang. Ada yang namanya rawa rontek. Jadi waringin sungsang, rawa rontek, ada 4 kan ini. Terus ada yang namanya lembu sekilan. Ini paling berat, lembu sekilan, ceritanya seperti itu. Lembu sekilan. Terus ada yang namanya gelap ngampar. Ajian. Banyak ya, Nek, 4 itu. 4 hanya 4 ini. Oh, hanya 4. Ya, ajiannya itu 4 itu. Ini biasanya ini diajarkan di pencak silat, tetapi tidak diajarkan secara detail, hanya diberitahu. Orang tertentu benar-benar bisa menerimanya. Masalah nanti si muridnya itu tadi mau mengembangkan, terserah. Jadi dia harus belajar lebih detail lagi. Oh, kalau dari ilmu sendiri itu nih ya,
kalau orang yang kebanyakan ilmu ya kalau istilah Jawa kabotan ilmu gitu nih, itu saya dengar nih ya ada yang bisa linglung atau ada yang bisa istilahnya nggak begitu nggak begitu 100% lah gitu lah ya, kayak stres atau gimana gitu loh nih. Apa itu ngaruh juga memang gitu loh? Itu gini Mbak, sebenarnya awalnya bukan kabotan ilmu, terlalu berhalusinasi. Biasanya orang yang dikatakan kabotan ilmu itu orang yang baru belajar ilmu, baru belajar, tetapi dia tidak melalui step-step yang sudah ditentukan. Selain kayak mendahului gitu, banter gitu. Iya, jadi tapi dia belum ini. Terus akhirnya dia berhalusinasi, seakan-akan saya lihat itu, padahal tidak. Karena apa? Ada juga orang yang bisa melihat, ada juga dalam arti mendengar suara. Itu orang-orang yang memiliki kodam, orang-orang tertentu. Kalau orang belajaran kalau kan saya sudah jelaskan, biasanya titisan ya yang punya kodam itu. Karena dia sudah mendapatkan titisan, tidak sulit bagi dia merasakan ada sesuatu di depannya, apa yang lain tidak lihat. Kan tempo-tempo hari sudah saya jelaskan itu di episode yang mana-mana kemarin itu saya lupa. Lah kalau yang ini, yang kabotan ilmu, itu orang yang terlalu berhalusinasi. Karena dia terobsesi untuk bisa. Akhirnya apa? Ngeleng-ngeleng gendeng. Jadi bisikan imajinasinya sendiri seperti iya, itu kan berhalusinasi kan. Jadi dia dengar, padahal sebenarnya tidak ada. Berarti seperti kisah-kisah yang lain ya. Seperti beberapa peristiwa itu, kalau ada yang ditanya itu seperti mendengar bisikan, disuruh membunuh ini, disuruh ini. Ya. Berarti itu termasuk halusinasi dari ininya gitu ya. Halusinasi, ya? Itu halusinasi itu. Jadi tidak bisa dikategorikan ke ilmu karena apa? Dia terlalu terobsesi gitu loh. Jadi sama dengan gini Mbak, orang belajar matematika ya, sampai itu masih di perkalian, belum sampai ke pembagian. Tapi sampai sudah lari ke pembagian dulu. Rumusnya itu bagaimana? Pembagian itu kan ada porogapit zaman saya dulu. Sampai belum sampai ke sana, tapi sampai sudah lari ke sana. Hasilnya apa? Kan salah semua. Sampai rumusnya aja enggak tahu. Terus sampai berpikir, oh berarti kalau 10 dibagi 2 itu 5. Oke, betul. Tapi lama-lama sampai lari sampai 10.000 dibagi 33 ngeluh kan sampai. Itu sama seperti itu. Yaitu yang dikatakan kabotan ilmu. Karena belum sampai ke arah sana, dia mendahului kan obsesi tadi, terobsesi yang kepengin sekali gitu loh. Terus kalau ini ada beberapa yang saya ketahui, orang yang mungkin yang cari ilmu atau entah apa, ada yang kayak menggali ambil kain kafannya pocong. Bukan kain kafan Mbak, tali pocong. Oh iya, talinya itu termasuk kalau memang si pencari ilmu ini cari ilmu, termasuk ilmunya ilmu hitam ya berarti ya nih, mencari hal. Ya karena apa? Ini yang kan sudah jadi jasad, sudah ditanam. Yang meninggal itu hanya raganya, korinnya masih ada. Ya toh korin kan tidak bisa meninggal kalau belum kiamat. Jadi kan itu jasad, dia sudah tidur tenang, dibongkar-bongkar. Apa tujuannya? Biasanya orang-orang yang cari tali-tali gitu itu untuk kejahatan umumnya seperti makanya bisa dibilang ilmu hitam ya. Ya. Yang nggak baik kan katanya hitam, gitu aja. Kalau tentang ilmu hitam, kalau tentang ilmu nih, ilmu juga ada ilmu santet, itu berarti termasuk ilmu hitam juga ya nih ya? Iya. Oh kan soalnya untuk lebih ke menyakiti ya, biasanya identik lebih menyakiti ya kalau santet itu nih ya. Dulu itu Mbak, di daerah mana itu ya, Jawa Barat atau mana saya lupa, ada museum santet Mbak. Jadi di situ itu tergambar anak kecil yang tahu-tahu di dalam perutnya itu ada jarumnya, ada apanya. Itu nyasar. Jadi ilmu santet itu
semacam ilmu fisika ya, kayak metafisika begitu. Jadi itu bertemu dengan gelombang di atas, mereka menyatukan. Nah sasaran ini kemana? Ini ada benar ini, boleh percaya boleh tidak, tapi ada. Seandainya yang saya ceritakan tadi ada bayi, itu sebenarnya mau nyerang ibunya, tapi mungkin saat itu ibunya sedang beres, apa anak kecil kan masuklah ke anak itu. Ada itu Mbak, ada. Terus tentang ilmu sendiri, kayak ilmu santet bisa digolongkan beda sama ilmu pengasihan ya nih ya? Beda. Santet itu Mbak ya, biasanya untuk melukai, untuk menyakiti, bahkan membunuh seseorang secara pelan-pelan. Orang-orang yang melakukan untuk mencari-cari ilmu santet, biasanya itu dia tidak melakukan sendiri, minta tolong ke para orang yang bisa nyantet itu karena dia dendam, sakit hati. Kalau pengasihan itu banyak Mbak, untuk istilahnya itu pengasihan itu kewibawaan. Betul. Terus kalau kita ada orang yang ingin cepat dapat jodoh, tapi sebenarnya kalau sudah dapatkan yang dapat jodoh itu, ilmu itu harus diletakkan. Tapi apa bertahan lama seperti itu nih? Oh, kan dapat umpamanya ini dapat jodohnya kan dari hal itu tadi ya. Ketika memang sudah menikah atau apa, sudah tidak diperlukan. Sekarang banyak orang pinter Mbak, jadi tidak ada patokan 40 hari hilang. Kalau zaman dulu itu orang ke dukun, orang ke, ya mohon maaf ini ya, orang ke dukun, jarak waktunya 40 hari. Nek 40 hari gurung nek dijoki gitu. Tapi ini zamannya sudah betul-betul canggih. Nah, seperti itu juga ikut canggih berarti kan? Kenapa? Bukan hanya. Iya, karena mereka sudah memperdalam ilmunya sedalam-dalamnya. Kenapa dulu sampai hanya 40 hari saja, 100 hari. Sekarang mereka tahu, oh berarti ini kurang gini, dongone kurang ini, terus coba japune kurang ini ya, itu Mbak sekarang. Jadi ada sekarang itu yang enggak kayak dulu, 40 dino ngejoki enggak. Dukun ngono gak payu Mbak, ngentekno duwike pasien. Iya toh? Makanya. Kalau ilmu sendiri ini kan masih banyak lagi ya kalau kita banyak Mbak. Kalau kita cerita masalah ilmu dalam tanda kutip, Indonesia ini gudangnya, karena ini negara kerajaan terbesar di Indonesia ini. Jadi istilahnya itu tempat yang angker itu kan berbagai macam, ada setan, ada jin, ada apa. Itu mana yang mengikuti kodam kita, mengikuti kita sebagai kodam, itu maksud saya. Itu kalau banyak orang yang menjalankan ilmu sendiri itu nih ya, apa harus kayak menjalankan mote, sering ngerawat atau puasa, apa tadi kan harus? Sudah saya jelaskan. Ilmu itu kalau yang kita ingin mencari sendiri, itu kita melaluinya lewat puasa. Tapi kalau kita langsung dapat, ada yang dengan syarat seperti itu, ada yang tidak, los-losan. Karena apa? Yang memberikan ilmu ke yang, ya seperti saya ngasih ke Mbak Tina ilmu, ya Mbak Tina harus puasa gini-gini. Berarti orang ini sendiri menjalankan seperti itu. Tetapi kalau saya saat itu mendapatkan ilmu, saya tidak usah menjalankan itu. Saya hanya pokoknya kan sholato, wirito iki kira, itu berbeda-beda Mbak. Jadi kalau ilmu menurut Islam itu biasanya kita puasanya itu Senin Kemis karena untuk apa? Nyaur sing Ramadan katanya begitu. Terus menjalankan apa? Puasa sunnah Rasul itu. Terus kita sholat malam, wirid, zikir, nah itu. Tapi kalau yang ilmu tidak berunsur ke agamis, itu biasanya ya posoe ngerowot apa-apa mute. Karena saya jujur aja, saya tidak pernah jalani seperti itu. Saya tidak pernah. Saya dulu itu Senin Kemis saja, tapi nyaur utang. Nawa itu saya bukan aku poso Senin Kemis tak gawe. Ya enggak.
aku nyaur utang gitu loh. Tapi kan istilahnya beda juga ya nih, ya. Puasa Senin Kemis sama nyaur utang kan istilahnya beda fungsi juga nih. Kalau di agama Islam itu puasa Senin Kemis itu untuk apa? Untuk menahan hawa nafsu, pembelajaran saat kita mendekati Ramadan. Terus untuk nyaur yang dimana saat kececeran, karena nyaur itu ada yang paling afdol itu katanya setelah Idul Fitri H+3 itu H+3 Idul Fitri itu nyaur yang kemarin utang-utang itu ada yang ngambil puasa weton itu gimana nih? Kenapa? Puasa weton itu tergantung untuk apa. Untuk apa? Mau ujian, itu kepercayaan Mbak kalau puasa weton. Kepercayaan kertasnya kita itu. Saya dulu juga ngelakoni puasa weton. Setiap weton saya puasa. Hanya untuk apa sih? Untuk mawas diri gitu aja kalau saya dulu. Ini ada satu lagi nih pertanyaan nih. Kemarin itu kapan hari ada teman yang mungkin dianya tuh kayak punya kelebihan gitu nih, kelebihan punya indera keenam atau gimana, tapi dari istilahnya punya kelebihan lah, tapi dianya tidak berkenan gitu loh. Ada yang bilang katanya nanti kalau punya itu akhir hayatnya tuh susah, mau meninggalnya susah. Itu menurut pendapat nih gimana itu nih? Betul itu. Betul. Makanya kalau di agama Islam itu orang muslim itu tidak boleh menyimpan semacam jimat-jimat, itu tidak boleh. Istilah berarti yang meninggalnya susah atau karena gimana untuk punya pegangan. Punya pegangan ya itu. Terus tapi kalau yang mungkin awam seperti nggak punya apa gitu biasa aja ya. Insya Allah. Tapi kan ilmu itu Mbak, ada yang ya kembali lagi ya, ada yang pakai pegangan, ada yang tidak, itu tergantung kita. Kalau kita sudah berilmu dalam tanda kutip, mempunyai pegangan, ya saya mohon maaf untuk rekan-rekan yang sejawat dengan saya punya pegangan. Bukan maksud saya itu menyindir atau meremehkan, tidak, itu kepercayaan individu. Pegangan itu jadinya jimat itu apa toh, barang siji di rumah. Nah nek gak iso ngrumat ya itu nanti efeknya. Jadi harus dirawat itu yang benar-benar dirawat. Iya. Makanya orang punya jimat, orang punya pegangan, itu songgoe abot. Karena dia sendiri juga istilahnya bernyawa. Jadi harus dirumat. Entah pakannya itu minyak wangi atau apa, kemenyan atau apa-apa, saya tidak tahu karena mohon maaf saya sendiri tidak punya pegangan apa-apa. Karena saya itu tadi, saya tidak ingin mempersulit keadaan saya sendiri gitu loh. Karena saya sudah sering tahu Mbak, orang yang punya ilmu saat mau meninggal nasaknya sulit sekali. Ternyata ada orang pinter datang, ini dua cekelan, jepun di cekelan ya itu, padahal dia sudah nasak 1 minggu itu. Begitu cekelannya ketemu, ya sudah, saya tidak ngerti waktu itu, saya masih SMA kalau tidak salah. Ini diapa dia, saya tidak tahu. Jadi orangnya itu ya memang sih meninggal dunia itu kan takdir ya toh. Tapi yang mempersulit semua itu kan kita sendiri. Rezeki itu juga takdir. Kalau kita tidak dapat rezeki, yang mempersulit siapa? Kan kita sendiri. Kenapa gak jaluk sing kuasa sugih, kan gitu istilahnya. Oke, itu aja mungkin nih ya tentang ilmu ya nih ya. Ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang agama lain. Saya tekankan kembali, mohon maaf untuk yang sama-sama seprofesi dengan saya. Saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang menyakitkan atau menyinggung perasaan. Sekali lagi tidak ada maksud saya seperti itu. Saya hanya menjelaskan saja di sini seperti apa yang saya tahu. Terima kasih. Ya. Sekarang 1, 2, 3 wes.